Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanimah Putri. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik Big Data dan juga implementasinya bagi perusahaan. Yang pertama, pengertian Big Data. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, perlu kita ketahui apa sih itu data. Data adalah sekelompok informasi atau fakta yang dapat berupa simbol, angka, maupun kata-kata. Biasanya informasi ini dapat diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Selanjutnya, definisi Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks yang sulit untuk dikelola menggunakan metode dan alat tradisional. Selanjutnya ada karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data dikenal sebagai 5V. 5V itu terdiri dari volume, variasi, velocity, veracity, dan yang terakhir value. Pertama, volume. Volume itu berarti jumlah data yang sangat besar. Yang kedua ada variasi. Variasi itu artinya jenis data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga ada velocity. Velocity artinya itu kecepatan data yang dihasilkan atau yang diproses. Yang keempat ada veracity. Veracity adalah seberapa akurat dan dipercayanya sebuah data. Dan yang terakhir value. Value yang artinya bernilai atau berharganya sebuah data. Untuk lebih jelasnya, saksikan video animasi ini sampai selesai ya. Banyak beragam dan cepatnya data-data terbentuk sampai-sampai sistem komputer dan perangkat lunak lainnya tidak mampu lagi mengolahnya. Kumpulan data-data ini disebut sebagai Big Data. Istilah Big Data digunakan jika kumpulan data tersebut, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, memiliki karakteristik tersendiri dari segi volume, velocity, dan variety. Dari segi volume atau volume, berdasarkan informasi dari seorang analis IT internasional, diperkirakan pada tahun 2025 manusia akan perlu 163 triliun gigabyte. Dari informasi yang dirilis, terdapat 3,5 juta pencarian di Google, 49.000 foto yang diupload ke Instagram, dan 4,3 juta stream video di YouTube. Dan semua data itu terbentuk tiap menitnya. Tipe-tipe data yang dihasilkan Big Data sangatlah beragam. Data-data tersebut dapat berupa teks, email, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Data-data yang besar itu juga bisa terbentuk dari data pencarian Google, Instagram, data kemacetan, data catatan medis, transportasi, transaksi perbankan, dan data transaksi minimarket. Memanfaatkannya dengan Big Data Analysis. Selanjutnya, implementasi apa sih yang digunakan dalam Bank Mandiri? Nah, teknologi yang digunakan oleh Bank Mandiri ini adalah seperti Hadoop dan juga MapReduce. Untuk mengelola data gudang, Hadoop adalah framework open source yang memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar secara terdistribusi. Teknologi yang digunakan oleh Bank Mandiri yaitu yang pertama ada Hadoop. Hadoop adalah
framework open source yang memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar secara terdistribusi. Sedangkan yang kedua ada MapReduce. MapReduce adalah framework untuk aplikasi dan programming yang terdistribusi. Selanjutnya pengembangan aplikasi, di mana yang pertama itu mengolah dan menganalisis data gudang, merupakan proses penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga pengelolaan persediaan. Lalu yang kedua itu ada pemesanan barang atau pola pengguna, di mana pola pemesanan barang dan pola pengguna adalah dua konsep penting dalam manajemen persediaan dan analisis perilaku konsumen. Selanjutnya yang ketiga itu menyediakan laporan yang informatif bagi manajemen. Adapun beberapa penggunaan utama dari laporan tersebut adalah yang pertama itu untuk pengambilan keputusan, lalu yang kedua itu untuk memonitoring kerja, dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi masalah. Lalu selanjutnya itu ada metodologi pengembangan. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah aplikasi agile, khususnya Scrum, yang memungkinkan pengembangan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada proses implementasi. Proses implementasi mencakup yang pertama itu analisis kebutuhan, lalu yang kedua perancangan, dan yang ketiga itu implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui observasi dan juga wawancara. Lalu yang kedua, perancangan. Perancangan ini yaitu membangun model aplikasi menggunakan UML untuk menggambarkan interaksi pengguna dan juga sistem. Dan yang terakhir itu implementasi. Implementasi dengan cara menginstal Hadoop dan mengembangkan aplikasi untuk memproses dan menganalisis data gudang. Lalu hasil yang diharapkan dalam implementasi ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Dan yang kedua memberikan laporan yang lebih informatif untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola yang dapat membantu dalam strategi bisnis. Dari pemaparan materi kali ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi Big Data pada Bank Mandiri diharapkan dapat mengatasi tantangan pengelolaan data yang ada, membantu manajemen dalam analisis data, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan aplikasi yang tepat, Bank Mandiri dapat memanfaatkan data yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan memberikan banyak manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.